Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, kita lanjut diskusi kita pada saat ini dengan dua narasumber tadi yang di segmen-segmen awal tadi sudah begitu lugas memaparkan, mengulas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pandemi COVID ini sampai pada penanganannya, sehingga bagaimana pelaku UMKM ini juga bisa terdampak dengan penanganan COVID yang baik agar pelaku UMKM bisa bangkit kembali, itu Bu. Nah, mungkin di segmen terakhir ini menuju herd immunity, ini kan vaksinasi ini wajib bagi seluruh yang memenuhi kriteria, seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria, kan gitu, Bu. Nah, sejauh mana sih vaksinasi yang sudah digencarkan, khususnya Ibu sebagai Ketua Satgas COVID di wilayah kecamatan mungkin ini, agar ketika masyarakat sudah vaksin semuanya, misalkan di Kabupaten Banyuwangi ini, maka kan herd immunity akan bisa berjalan dengan sendiri. Nah, vaksinasi ini juga penting. Sejauh mana Bu vaksinasi yang sudah digalakkan, yang sudah dijalankan? Terima kasih. Dari awal ini sejak Sinovac diturunkan, kemudian ganti AstraZeneca, untuk cakupan se-Banyuwangi sudah tinggi. Jadi Banyuwangi sudah mencapai 42% untuk cakupan vaksin. Satu Jawa Timur, Banyuwangi ini ranking 3. Untuk Rogo Jambi sendiri, sekabupaten sudah ranking 2 setelah kecamatan kota cakupan vaksin. Jadi kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri ini sudah cukup bagus. Jadi ada masyarakat yang belum vaksin tanya, kapan Bu ada vaksin lagi, begitu. Respect. Jadi rupanya kalau ada banyak kejadian, mungkin ya karena membaca berita-berita bahwa vaksin ini memperkuat imun tubuh. Jadi ada kebutuhan lah pada masyarakat, jadi berbondong-bondong untuk mau divaksin. Alhamdulillah cakupan untuk vaksin di Banyuwangi juga cukup luar biasa. Terus kita gencarkan hampir setiap hari, kita kerjasama gotong royong untuk memvaksin masyarakat, mulai dari tim Nakes, TNI, Polri, tim Satgas Kecamatan, dan tentu saja tim Satgas Desa. Jadi alhamdulillah ini sudah terus-menerus berbondong. Persentase dari jumlah penduduk yang memenuhi syarat kriteria vaksin sudah berapa persen? Kalau untuk kami bicara lokal Rogo Jambi saja ya. Rogo Jambi ini dari 54.000 penduduk, ini sudah 62%. 62%. Tinggal 38%. Ini terus-menerus setiap hari. 500 desa ini 500 terus digerutuk. Secara gotong royong terus memastikan semua sudah bisa tervaksin. Jadi Sinovac, AstraZeneca gitu terus, gitu. Luar biasa. Jadi jangan takut vaksin. Masyarakat ini kebutuhan. Kemarin angka kematian tinggi karena yang belum free vaksin. Belum divaksin. Ada keberhasilan loh ya. Ada keberhasilan vaksin itu. Ya mudah-mudahan dengan doa bersama segera berakhir. Sehingga UMKM ini bisa langsung bangkit. Kita semua sudah tidak terkungkung pada keadaan yang parno seperti ini. Mungkin boleh sedikit bertanya, Bu. UMKM sejauh ini kan tadi Ibu menyampaikan ternyata bahwa pemerintah kabupaten yang dalam hal ini juga ditugaskan oleh pemerintah kecamatan untuk UMKM, bahwa ternyata pemerintah menjembatani dengan jalan melalui Bank Jati. Betul. Nah, kira-kira sudah disosialisasikan secara sejauh mana? Atau pernah enggak misalkan pelaku-pelaku UMKM ini dijak rembuk bareng atau dialog bersama gitu? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah, kita juga sudah bicara di PKL, kita undang ke kecamatan, gitu ya? Kita sosialisasikan untuk kredit usaha rakyat baik dari BRI maupun Bank Jatim, itu ada bank-bank pemerintah. Respon dari mereka, Bu? Oke, bagus gitu. Artinya ya. Berapa persen yang hadir dan Ibu merekomendasikan bantuan tersebut? Itu bukan rekomendasi persetujuan. Artinya dia itu kalau mempunyai modal di bawah 100 juta cukup izin camat setempat, begitu, bahwa yang bersangkutan benar-benar mempunyai usaha, begitu. Jadi ada surat izin, cukup lewat kecamatan.
Dan Ibu sudah pernah gitu ya? Sudah banyak sekali banyak sekali ya, sudah yang saya Kecamatan keluarkan Burahan. sudah banyak sekali, yang kita keluarkan sudah banyak sekali perizinan-perizinan lokalan seperti itu. Misalnya usaha kelontong, toko ini, pokoknya modalnya di bawah 100 juta. 100 juta. Sudah kita langsung camat gitu, mempunyai surat izin camat gitu. Baik Bu, luar Iya. biasa sekali. Ha-ha. Nah, sahabat Itu Burhan, bisa dilampirkan Iya. di kredit usaha rakyat itu. ini ada titik temu dalam dialog ini bahwa sahabat Burhan ini sebagai pelaku UMKM tentu kan juga harus proaktif ya. Betul. Harus proaktif menerima informasi sehingga biar bisa berdampak terhadap jalannya UMKM. Apalagi Mas Burhan ini bukan UMKM yang kecil Bu ya. Iya. Kalau UMKM yang kecil itu kan mungkin dengan modal 3 juta buka warung kopi, Iya. warung kelontong. Iya, Bisa 5 juta lah. punya tempat. 5 juta itu Kalau ini kan butuh modal. Betul, besar. Modalnya kecil kan itu. 50 juta lah. Modal permodalan yang seperti ini memang juga harus ada clue itu Ya, antara betul. pemerintah dengan pelaku UMKM. Monggo sahabat Burhan ini Oke. terkait dengan bantuan tadi monggo. Ya, yang saya sampaikan tadi Mas, menanggapi apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya kita pun soal penanganan pandemi ini Mas ya, Iya. biar sambung. Biar sambung. Kita pun sebagai pelaku UMKM juga patuh dengan regulasi ataupun aturan yang ada. Dan alhamdulillah saya pun sudah tervaksin 2 kali Mas. Artinya kami di samping merasakan jeritan yang begitu dalam, kami ini juga kepingin ayo kita bangkit dengan cara apa, yaitu tadi kita berusaha untuk patuh dan taatlah dengan aturan yang ada. Karena pandemi ini pun tidak ada yang tahu kapan berakhir. Betul. Jelas ketika ngomong perekonomian skala nasional ini terganggu. Sebenarnya kalau ngomong perekonomian skala nasional bukan hanya kondisi pandemi, akan tetapi kalau kita flashback ke belakang 98 tahun 2000 apa 98 itu Mas, krisis moneter itu 98 ya, 97 98 ya Bu ya. Ketika perubahan harga yang drastis seperti itu, masyarakat kelimpungan. Artinya apa? Saya berbicara kondisi ekonomi nasional kita ini tidak ada yang tahu. Kita biar siap Bu. Artinya rata-rata masyarakat kita itu kan lebih terfokus pada persoalan konsumtif lah. Untuk dia lebih produktif itu kadang nggak mikir. Contoh sederhana, ketika kita berada di satu warung atau kafe, ada yang menggunakan piring yang terbuat dari lidi. Pernah nggak kita terbesit untuk memproduksinya sendiri? Yang mana ketika ngomong kondisi pandemi, ekonomi bisa bangkit, paling tidak tolak ukurnya kan berawal dari skup yang terkecil dulu Bu. Nah maksud saya seperti ini. Mudah-mudahan ini dari pemerintah kabupaten juga Alhamdulillah itu mendengar. sudah kita lakukan. Iya. Artinya ada bentuk perhatian khusus lewat pelatihan-pelatihan di masing-masing desa. Ketika ngomong UMKM atau kerajinan lah. Yang mana ketika memang kondisinya mengharuskan kita seperti ini, maka masyarakat itu siap untuk berproduksi sesuai dengan kreativitas yang dia punya, kan seperti itu. Ya. Karena gini, UMKM ini Bu, Ya. UMKM ini kan penyangga ekonomi Negara. yang sangat luar biasa. Ya, Kita betul. melihat bahwa di Singapura ini resesi karena sedikitnya UMKM. Sementara di Indonesia ini justru UMKM yang menolong perekonomian negara. Ya alhamdulillah Kan gitu kemarin Banyuwangi ini tidak termasuk yang inflasi, tidak. Resesi, ya. bukan inflasi. Iya. Jadi Yang resesi itu efek pandemi sehingga mempengaruhi Luar biasa. keuangan nasional kan gitu. Luar biasa kita masih bertahan ya, Iya. ekonomi untuk Banyuwangi ini bangkit. Itu pun diapresiasi Presiden Jokowi kemarin ya, untuk Banyuwangi ini bangkit. Bagaimana cara-caranya mengatasi apa tidak ada produk-produk UMKM yang bisa dibeli kan begitu ya, yang bisa supaya tetap berproduksi begitu ya. Alhamdulillah kebijakan Ibu Bupati, ibu-ibu ini bahwa seluruh ASN kemudian itu perbankan, karyawan-karyawati itu diperintahkan untuk membeli produk-produknya lokal. Jadi seperti
buatan-buatan tradisional. Apalagi di Gintangan. Iya, di Gintangan. Bahkan sudah terbeli itu. Misalkan produk-produk apa itu panci, kemudian piring dari Lidi sudah kita beli. Jadi sudah pernah membeli ya? Sudah setiap bulan kita itu belanjanya di pasar tradisional yang langsung di aplikasi. Masuk aplikasi bahwa kita sudah belanja di pasar tradisional. Kemudian dari hasil yang kita beli, misalkan kalau sembako untuk bantuan, tapi kalau untuk barang-barang yang kita pakai itu adalah produksi produk tradisional di pasar tradisional, di UMKM tradisional, lokalan setempat. Misalkan belanja pun kita diperintahkan untuk belanja di tetangga sendiri yang buka toko. Kemudian yang untuk tadi yang disampaikan tadi untuk masalah permodalan ya, saya harap fungsikan ini kesempatan ini dengan baik. Karena, ya, terima kasih. Pemirsa Nasional TV, kita sudah sampai di penghujung diskusi. Sebagai closing statement dari pelaku UMKM, monggo sahabat Burhan, ini apa yang ingin disampaikan di masa pandemi ini, sehingga kebijakan-kebijakan pandemi ini juga penanganannya pandemi serta kebijakannya ini juga akan nantinya dinanti-nanti oleh pelaku UMKM tentunya. Monggo sebagai closing statement dalam diskusi pada sore hari ini. Oke, kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya, ayo kita terus bangkit, ayo kita terus mentaati sesuai dengan regulasi ataupun aturan yang ada, karena penanganan pandemi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Terus tingkatkan nilai kreativitas kalian, jangan pernah mati untuk selalu berkreasi, dan tunjukkan bahwasanya kita pelaku UMKM pasti bisa bangkit secara bersama. Baik, Ibu, sebagai penutup ya ingin disampaikan kepada warganya khususnya terkait dengan penanganan pandemi dan juga kepada pelaku-pelaku UMKM di masyarakat, monggo yang ingin disampaikan pesan-pesannya. Kita berharap karena pandemi belum berakhir, kita harus menyadari semuanya secara gotong royong. Mari kita tumbuhkan kesadaran masyarakat. Kesadaran dimulai dari kita sendiri bahwasanya kita wajib mentaati 5 prokes agar supaya memutus mata rantai penularan ini segera berakhir dan pandemi juga segera berakhir. Kalau pandemi ini sudah berakhir, maka kita akan pulih kembali seperti semula. Kita berharap kita jangan sampailah berdampingan dengan pandemi, tapi jangan sampai kita terus masih ada batas. Ya kita harap masyarakat sadar. Ya seperti kita menjauhi kerumunan sementara ini. Ayo kita harus bersabar bahwasanya dengan gotong royong maka pandemi ini akan tuntas. Itu aja. Mudah-mudahan kesadaran terus terjadi. Baik, gitu aja. Terima kasih Ibu Nani. Mudah-mudahan cepat selesai ya pandeminya. Selaku Camat Rogo Jambi dan juga terima kasih Satgas, terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih kepada Mas Burhan sebagai pelaku UMKM yang sudah hadir dalam mendiskusikan bagaimana kebijakan PPKM di tengah pandemi ini juga akan bisa berpihak atau berdampak kepada pelaku-pelaku UMKM. Betul. Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, itulah tadi sedikit obrolan kita tentang penanganan COVID-19, pandemi 19, COVID-19, dan bagaimana penanganannya serta bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini juga bisa bangkit. Pemirsa Nasional TV, akan kita lanjut, kita akan bertemu di segmen diskusi-diskusi interaktif lainnya, dan kita akan ketemu di dialog-dialog berikutnya di Nasional TV luar biasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.